Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di sore hari ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ya, masih di kebun bibit ya. Ini kebetulan masih ada sisa lahan. Ini saya tanami beberapa jenis ya sahabat ya. Ada ini depan saya ini SAP 034, ada Red Vietnam. Ini alhamdulillah sudah mulai muncul bunga-bunganya. Ada juga yang saya top working ini dengan Siger 1. Alhamdulillah sudah mulai bunga, mulai pentil. Luar biasa ya sahabat, banyak sekali komentar, banyak sekali pertanyaan melalui WA ya sahabat ya. Pak, apokat saya ini awalnya seger, tiba-tiba mati. Lah ini nah, ini cilaka ya. Jangan kita mau untung malah kita mau terus buntung nanti ya kalau seperti itu ya. Awalnya biasa-biasa saja, seger-seger, tumbuhnya bagus ya. Kok tiba-tiba daun menguning, rontok, habis, kemudian mati padahal batangnya sudah besar. Saya tanya, apa saja yang sudah dilakukan saat ini? Pemupukannya bagaimana? Penyemprotannya bagaimana? Pengairannya bagaimana? Waduh, kalau pemupukan ini usia sudah 1 tahun Pak, ya sekali itu saat kita menanam. Aduh, lah ini ya itu masalah ya. Apalagi saat tanaman ini sedang ini mentil-mentil seperti ini nih. Ini bener-bener ekstra harus kita perhatikan ya. Jadi sahabat, di antara yang membunuh alpukat itu diantaranya itu pengerat akar ya. Kalau di Blitar ini khususnya kita menyebutnya ini dengan embuk gitu loh ya, yang warnanya putih-putih ya. Nah itu fotonya embuk itu seperti inilah ya. Nah ini bisa menjadi masalah besar bagi tanaman apapun ya, tidak hanya alpukat, tidak hanya tanaman-tanaman yang lain ya. Jadi ada di beberapa wilayah di Blitar ini yang tanahnya berpasir ya, itu sangat di lokasi itu sangat banyak sekali pengerat-pengerat akarnya. Nah, dari berbagai macam obat sudah diberikan, tetap saja tanaman itu sudah gede mati. Ketika mati terus dicabut, itu apa yang terjadi? Akar-akar tunggangnya itu yang hilang ya. Itu yang dimakan oleh si embuk itu ya. Nah, saya berasumsi ya. Jadi ya kenapa semut itu bisa naik di atas meja? Karena mungkin ada minuman yang manis di atasnya. Ya, maka pernah dulu ketika ya saya masih sekolah, di bangku sekolah, bapak guru mengingatkan ya, sedekah itu bisa benar-benar lidah fil bala ya, menjauhkan kita dari malapetaka apapun lah ya. Nah ini azan berkumandang, saya off sebentar ya. Kembali ya setelah azan berkumandang, sudah saatnya kita menghentikan setiap apapun ya, karena menjawab azan itu wajib lah ya. Ya kembali ya Pak, tiba-tiba tanaman saya ini mati ya, padahal awalnya seger, tumbuh seger lah pokoknya ya, subur, kok tiba-tiba mati. Ini kenapa Pak? Nah yaitu sekali lagi saya tanya perawatannya bagaimana. Rata-rata ya itu yang kena serangan pengerat akar itu sepele sebenarnya ya, tetapi kita ini kadang-kadang alah, yang penting kita kasih pupuk kimia kelihatan subur ya sudah. Nah kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau saya ya sekali lagi berkaitan tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa semut itu menyukai sesuatu yang manis di atas meja ya, karena di bawah meja nggak tersedia. Sehingga kita ini naik, semutnya naik ya, untuk mencari gula itu di atas meja. Coba di bawah mejanya itu ada gulanya. Itu yang ingin saya bahas, itu yang ingin
saya sampaikan kepada sahabat pada sore hari ini ya. Coba perhatikan ini ya sahabat ya. Di bawah ini sahabat, di bawah pohon saya ini senantiasa tersedia yang namanya pupuk kandang ya. Sahabat, ini penting ya. Bukan hanya penting-penting, tetapi sangat penting. Kenapa? Karena pupuk kandang inilah ya yang saya sampaikan menyediakan gula di bawah meja itu ya. Ini menguntungkan bagi tanaman, dan kita tidak menjadikan tanaman itu sebagai sasaran utama ya bagi si pengerat akar. Yang saya amati, yang saya perhatikan di lapangan, manakala saya jumpai masalah tiba-tiba mati ya, dari awalnya subur padahal sudah gede, yaitu yang saya tahu, yang saya temui di lapangan itu karena kurang pupuk kandangnya. Jadi sahabat, sepele memang, sederhana memang, tetapi hanya gara-gara kita tidak menyediakan pupuk kandang itu di bawahnya, itu membuat si pengerat akar ini dia akan mencari makanan itu, ya itu akar-akar tunggang itu dimakan. Jadi tanaman-tanaman yang batang keras tentu itu berakar tunggang. Jadi tanaman yang dari biji-bijian itu ya, yaitu pasti berakar tunggang. Makanya itu sangat sangat rawan untuk dimakan yang namanya pengerat akar atau embuk itu ya. Jadi kalau kita senantiasa menyiapkan pupuk ini, selain ini untuk kebaikan tanaman itu, ini juga bisa menjadi solusi ampuh untuk mencegah yang namanya pengerat akar itu mendekati atau bahkan memakan akar tunggang dari tanaman yang sudah kita tanam. Nah itu sahabat ya. Jadi ini penting, marilah segala sesuatu yang kita lakukan ini bermanfaat untuk yang lain gitu ya. Jadi tetap aman tanamannya, tetap tumbuh subur tanamannya, dan tetap aman tanamannya. Janganlah melupakan makhluk-makhluk lain yang berada di tanaman ya, makhluk-makhluk lain yang sama-sama mencari kehidupan ya. Jadi kalau sifatnya kita ini hanya mengandalkan kimia-kimia saja seperti furadan, diasenon kah, nah itu sifatnya hanya persuasif ya. Jadi bagaimanapun kalau saya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Mencegah itu lebih baik daripada kita menyesal lah ya. Jadi tanaman itu bisa jadi ya sudah segede ini tiba-tiba layu mati. Itu kalau dikorek-korek di bawah pasti itu akar tunggangnya habis. Habisnya kenapa? Ya dimakan si pengerat akar itu. Makanya sahabat, pastikan tanaman kita ini selalu tercukupi akan pupuk kandang ya. Jadi kalau saya dulu menyarankan setahun itu 2 kali, tapi kalau sekarang demi kebaikan tanaman ini, demi keselamatan tanaman utama ini, saya berikan pupuk kandang itu per 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu saya kasih pupuk kandang itu 4 kali. Sekali lagi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apalah arti sebuah penyesalan kalau memang sebenarnya kita tahu dari awalnya ya. Jangan sampai hal semacam ini terjadi lagi, terjadi yang kedua kali lagi. Katanya orang masuk lubang, pada lubang yang sama itu adalah orang yang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini menjadi salah satu solusi yang terbaik ya. Jadi kita tidak membunuh, tetapi kita berbagi terhadap sesamanya. Dan itu yang senantiasa bibit unggul lakukan, berbagi sebuah pengalaman. Oke, maka tiada bosan saya minta supportnya bagi sahabat-sahabat yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa mengikuti video-video yang saya bagikan. Mudah, saya nggak perlu sokongan berupa uang ya. Cukup like, subscribe, dan bagikan video ini apabila video ini bermanfaat gitu ya.
Teruslah semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.